Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, bertemu lagi nih dengan aku Dani Wulandari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2020 kelas B. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan nih tentang biografi dari pahlawan asal Kalimantan Timur, yaitu Bapak Haji Abdul Muiz Hasan. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan nih biografi dari Bapak Abdul Muiz Hasan ini beserta perjuangan beliau dan kisah hidup beliau. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu biografi Bapak Haji Abdul Muiz Hasan. Beliau ini memiliki nama lengkap yaitu Abdul Muiz Hasan. Beliau lahir di Samarinda pada tanggal 2 Juni tahun 1924. Beliau wafat di Jakarta pada 21 November 2005 saat beliau menginjak usia 81 tahun. Beliau menjadi salah satu anggota partai politik yaitu Partai Nasional Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan 1970. Beliau berprofesi sebagai politisi. Haji Abdul Muiz Hasan adalah seorang tokoh pemuda pergerakan kebangsaan di Samarinda pada masa 1940 sampai dengan 1945 dan pemimpin perjuangan diplomasi politik untuk kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kalimantan Timur pada masa 1945 sampai dengan 1949. Sejak remaja, ia mengikuti aktivitas pergerakan kebangsaan di Samarinda dan belajar masalah politik pada AM Sangaji. Pada tahun 1940, ia mendirikan Rekan Pemuda Indonesia, Ropindo, dan menjadi ketuanya. Bersama AM Sangaji, ia mendirikan lembaga pendidikan bernama Balai Pengajaran dan Pendidikan Rakyat pada tahun 1942. Ia bergabung dalam Panitia Persiapan Penyambutan Kemerdekaan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan P3KRI untuk mewujudkan Proklamasi Negara Indonesia di Samarinda tahun 1945 dan mendirikan Ikatan Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan INI cabang Samarinda yang bertujuan menentang pendudukan Belanda di Samarinda setahun setelahnya. Tahun 1947 ia menjadi ketua Front Nasional sebagai koalisi organisasi yang mendukung RI dan menentang federasi yang dibentuk oleh Belanda. Pada akhir tahun 1949 bersama Front Nasional, ia menuntut kepada pemerintah lokal untuk keluar dari Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat dengan RIS dan bergabung dengan RI Yogyakarta. Tuntutannya tercapai dengan berintegrasinya Keresidenan Kalimantan Timur ke wilayah RI pada tanggal 10 April 1950. Ia mengadakan Kongres Rakyat Kaltim pada 1954 untuk menuntut pembentukan Provinsi Kalimantan Timur supaya pembangunan dapat meningkat. Tahun 1956 tuntutan dipenuhi dan 9 Januari 1957 Kalimantan Timur resmi berdiri sebagai provinsi. Tahun 1960 ia menjadi ketua Komisi Gabungan di DPR Gotong Royong yang bertugas menyelesaikan RUU Pokok Pemerintah Daerah dan RUU Pokok Agraria. Tahun 1962 ia menjadi Gubernur Kalimantan Timur kedua. Pada tahun 1964 ia mencegah usaha pembakaran Karaton Kutai oleh massa dan tentara suruhan Panglima Kodam 9 Mulawarman. Tahun 1966 ia berhenti sebagai gubernur dan menjadi pegawai di Departemen Dalam Negeri di Jakarta. Tahun 1968 hingga 1970 ia kembali menjadi anggota DPR RI mewakili PNI. Tahun 1976 ia pensiun dari PNS dan berkiprah di bidang sosial kemasyarakatan serta menulis artikel dan buku hingga tahun 2004
dan meninggal dunia pada tahun 2005 dalam usia 81 tahun. Tahun 2018, sebuah kelompok pemerhati sejarah dan independen mengajukan usulan pahlawan nasional Abdul Muiz Hasan kepada Wali Kota Samarinda. Para sejarawan akademis dalam Seminar Nasional 2019 menilai Abdul Muiz Hasan layak diusulkan kepada pemerintah pusat sebagai pahlawan nasional. Selanjutnya kita masuk pada perjuangan serta kisah hidup Abdul Muiz Hasan. Pada Mei 1940, Abdul Muiz Hasan menggagas pembentukan organisasi kepemudaan yang berhaluan kebangsaan bernama Ropindo atau Rekan Pemuda Indonesia. Ketika berusia 18 tahun, ia bersama A.M. Sangaji mengaktifkan Neutral School menjadi Balai Pengajaran dan Pendidikan Rakyat atau yang disingkat dengan BPPR pada tahun 1942. Setelah Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, sementara Samarinda dan Kalimantan Timur belum bergabung dengan Republik Indonesia. Ia bergabung dalam gerakan Dr. Suwaji yang merencanakan proklamasi kemerdekaan di Samarinda. Kemudian ia berjuang memulai jalur pergerakan diplomasi dalam wadah partai politik lokal bernama Ikatan Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan INI dan koalisi organisasi bernama Front Nasional. Pada tahun 1947, ia ditunjuk INI menjadi Ketua Front Nasional. Kedua organisasi yang bermarkas di Gedung Nasional Samarinda tersebut menyatakan sikap mendukung negara Republik Indonesia dan menentang pendudukan Belanda di Indonesia. Sikap ini bertolak belakang dengan 4 kesultanan yang ada di Keresidenan Kalimantan Timur, yang lebih memilih bergabung dalam pemerintah Federasi Kalimantan Timur, bentukan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus Johannes Van Mook. Federasi Kalimantan Timur pernah menawarkan kedudukan sebagai delegasi dalam Bandung Federale Konferensi atau yang disingkat dengan BFC, yakni Konferensi Federal Bandung yang digagas Van Mook, namun ia menolaknya karena konsekuen dengan sikap politik organisasi perjuangannya yang non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan Belanda dan pengikutnya. Hasil konferensi meja bundar pada tahun 1949 yang membentuk Republik Indonesia Serikat membuat Kalimantan Timur tergabung dalam Republik Indonesia Serikat. Keadaan ini tidak memuaskan pro-nasional dan kaum Republikan. Maka ia memelopori tuntutan agar Kalimantan Timur keluar dari RIS dan berintegrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuntutan dipenuhi oleh pemerintah Federasi Kalimantan Timur dan pemerintah pusat sehingga pada 10 April 1950 Kalimantan Timur resmi bergabung ke Republik Indonesia. Bersama dengan tuntutan integrasi Kalimantan Timur ke Republik Indonesia, Muiz Hasan sebagai Ketua Front Nasional gencar mempropagandakan gagasan penghapusan swapraja atau kesultanan karena menurutnya sistem feodalisme tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang demokratis. Ia pernah menyampaikan hal ini secara langsung kepada Sultan Kutai Kartanegara yang juga disaksikan oleh rakyat ketika Sultan Haji Muhammad Parikesit menyatakan proklamasi persetujuan Kerajaan Kutai Kartanegara bergabung ke NKRI pada 23 Januari tahun 1950. Gagasan ini bertujuan agar setiap rakyat mempunyai persamaan hak dalam menempati posisi di birokrasi sesuai kapabilitasnya tanpa diskriminasi berdasarkan status kebangsawanan. Ide ini terwujud dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang menghapuskan status daerah istimewa bagi Kesultanan Kutai Kartanegara, Kesultanan Berau, dan Kesultanan Bulungan.
Pada awal 1950, ini Kalimantan Timur melebur ke Partai Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan PNI. Abdul Muiz Hasan terpilih menjadi Ketua Dewan Pemimpin Daerah Partai Nasional Indonesia Cabang Kalimantan Timur pada Februari 1950. PNI sendiri merupakan partai politik berhaluan nasionalis yang terbesar pada Orde Lama. Ia menempati pucuk pimpinan PNI Kaltim selama 9 tahun sejak 1950 sampai dengan 1959. Setelah itu, Dewan Pimpinan Pusat PNI mengangkatnya sebagai anggota Dewan Partai PNI. Pada tahun 1954, ia memobilisasi massa PNI dan rakyat untuk mengadakan Kongres Rakyat Kalimantan Timur. Kongres ini menyuarakan tuntutan pemberian status provinsi bagi Kalimantan Timur yang kala itu masih berstatus keresidenan di bawah Provinsi Kalimantan yang beribu kota di Banjarmasin. Perjuangannya berhasil dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 yang membagi Kalimantan menjadi 3 provinsi, di antaranya Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Timur diresmikan sebagai provinsi baru pada 9 Januari 1957. Bapak Haji Abdul Muiz Hasan ini juga pernah menjadi anggota DPR. Dalam waktu bersamaan dengan jabatannya sebagai Kepala Perwakilan Departemen Sosial Provinsi Kalimantan Selatan pada Maret 1960, Abdul Muiz Hasan diutus oleh PNI untuk mewakili Kalimantan Timur di gedung Parlemen Pusat. Kala itu memang tidak ada aturan yang melarang pegawai negeri menjadi anggota atau terlibat dalam partai politik. Dalam masa demokrasi, pimpinan itu ia dipilih sebagai anggota DPR gotong royong pada periode 1960 sampai dengan 1963. Jabatannya adalah Ketua Komisi D yang membidangi Departemen Pertanian dan Agraria, PU Perindustrian Dasar dan Pertambangan atau Perdatam, Perindustrian Ringan dan Distribusi. Kapasitas kepemimpinan Muiz Hasan di Parlemen Pusat juga teruji dengan dipercayakannya jabatan Ketua Gabungan Komisi kepadanya. Komisi gabungan tersebut bertugas menyelesaikan RUU Pokok Pemerintahan Daerah dan RUU Pokok Agraria sampai disahkannya menjadi undang-undang. Kiprahnya sebagai anggota DPR RI Orde Lama hanya berlangsung 2 tahun karena pada pertengahan 1962 pemerintah menugaskannya sebagai Gubernur Kalimantan Timur. Pada tanggal 30 Juni 1962, Presiden Soekarno menetapkan Abdul Muiz Hasan sebagai Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Kalimantan Timur dengan keputusan Presiden nomor 26/M tahun 1962. Kemudian Menteri Dalam Negeri Ipik Gandamana melantiknya pada 10 Agustus 1962 dalam sidang istimewa DPRD Kalimantan Timur. Program pertama yang dihasilkannya adalah pendirian Universitas Kalimantan Timur pada 27 September 1962 yang berubah menjadi Universitas Mula Warman di Samarinda. Pada tahun 1965, walaupun ia yang menggagas penghapusan sistem kesultanan, namun ia tidak membiarkan adanya gerakan radikal yang hendak menghancurkan keraton peninggalan Kesultanan Kutai di Tenggarong. Ia memerintahkan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda untuk mengamankan bangunan keraton tersebut. Ia juga mengirimkan polisi Banjar ke Tenggarong untuk mencegah massa dan tentara suruhan Panglima Kodam 9 Mula Warman, Maijen Suharyo Patmodiwiryo yang hendak membakar keraton Kutai. Pada tahun pertama Soeharto resmi menjabat Presiden Republik Indonesia menggantikan Soekarno tahun 1968, Muiz Hasan diangkat sebagai anggota MPR mewakili PNI. Keanggotaannya di MPR Orde Baru seolah menegaskan bahwa selama menjadi Gubernur Kaltim, ia memang tidak terlibat dalam kegiatan politik pro-PKI. Dalam hal ini, rejim Orde Baru sangat ketat dalam
mengeliminasi orang-orang yang tertuduh PKI dengan hukuman pidana penjara atau eksekusi mati. Ia bekerja di gedung Senayan itu selama 2 tahun hingga tahun 1970. Selanjutnya, ia ditempatkan sebagai pegawai tinggi di pembentukan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Pegawai Republik Indonesia pada tahun 1971 sampai dengan 1976, untuk kemudian masuk masa persiapan pensiun. Atas jasa dan pengabdiannya, masyarakat Kalimantan Timur yang diwadahi Lembaga Studi Sejarah Lokal Komunitas Samarinda Bahari atau yang disingkat dengan Lasaloka KSB mengusulkan kepada pemerintah untuk menganugerahkan gelar pahlawan nasional bagi Abdul Muiz Hasan. Usulan ini dilakukan setelah seminar bedah buku Muiz Hasan dalam sejarah perjuangan dan revolusi di Kalimantan Timur. Hingga 2 Juni 2018 di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menghasilkan kesimpulan bahwa Abdul Muiz Hasan memenuhi syarat sebagai calon pahlawan nasional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena telah menonton video saya dari awal hingga akhir. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan di tengah pandemi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. See you next semester. Dadah.